Halo semuanya, balik lagi sama gue Raffi Eka Putra. Dan kali ini di samping gue udah ada mobil yang udah sangat gue nanti-nantikan dari Gias 2024 ya. Ini adalah GWM Tank 300. Dia namanya Tank 300. Mungkin kita berpikir dia adalah versi lebih kecil dari Tank 500. Which is in some extent true. Dia emang lebih kecil, serta dia kelihatannya lebih ramping juga. But, ya, gue nggak setuju kalau dia dibilang merely versi lebih kecil dari Tank 500. Karena ini benar-benar punya aura yang berbeda, punya blood yang berbeda, darah yang berbeda. Gue pribadi lebih cocok menyebutnya sebagai versi lebih hardcore dari sebuah Tank 500. Well, not necessarily hardcore, tapi dia lebih siap untuk dibawa off-road berat dibandingkan Tank 500 yang masih mengincar eleganisme di dalam kota. Menurut gue, depannya ini memang agak-agak mengingatkan kita terhadap Ford Bronco ya. Tapi, selain Ford Bronco, gue juga melihat ada aura-aura mobil-mobil Eropa Timur gitu ya. Zaman dulu, gue lupa ya, ini gas atau Kamaz atau apa ya. Tapi kalau lo pernah lihat film Rusia, film zaman dulu, film Cold War gitu ya, terus lo pernah main game-game Eropa Timur kayak ya Contraband Police atau Paper Police or something ya, yang ada di Eropa Timur, di Rusia ya, lo pasti akan familiar dengan looks dari mobil ini karena dia mengambil inspirasi dari situ juga. Dan ada satu lagi nih, ada mobil kecil ya yang dijual di Indonesia, gue gak mau nyebut merek lah, yang dia meniru desain dari Tank 300 ini. Overall sebenarnya desainnya nggak jelek ya, desainnya tuh terlihat sangat tangguh, apalagi dengan bumper yang ini sebenarnya plastik ya, bukan besi, tapi dia overhang keluar banget gini. Jadi ini benar-benar melindungi bodi secara menyeluruh dan lo bisa duduk di sini. Ini cukup ya buat lo duduk, dia tebel banget. Meskipun lagi-lagi ini adalah plastik ya, bukan besi, tapi at least kalau lo off-road atau lo melewati jalan yang agak-agak banyak rintangan seperti ranting ya, yang kena itu bumper lo dulu, nggak langsung ke bodi. Ya, like a true off-roader lah. Secara teknologi di depan sini ada lampu yang of course ya, di zaman 2025 ini dia sudah full LED. Dia juga fog lamp sudah LED, ada corner sensor ya, sampai ke depan juga dia ada sensornya. Dan yang penempatannya agak aneh gitu ya, nggak biasa adalah ini. Dia punya kamera 360 dan dia juga bisa transparent mode ya, bisa lihat ke bawah mobil. Tapi dia posisinya itu nggak center, jadi mungkin citranya itu harus sedikit dimainkan menggunakan algoritma supaya ketika ditampilkan di layar itu terlihat seperti center. Karena secara positioning kamera sendiri dia agak offset sekitar berapa senti ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita ada di bagian sampingnya dan di sampingnya ada footstep yang cukup lebar. Ini gue bisa berdiri seperti Special Forces di sini ya. Nah, sampingnya ini desainnya mirip sama SUV-SUV pesaingnya di kelasnya gitu ya. Kayak ya mungkin Rubicon, kemudian ada juga Baik BJ40 ya. Dia overall desainnya kurang lebih sama dan kalau kita lihat ke bawah, dia velgnya emang kecil banget ya. Dia untuk mobil segede gini, velgnya ukurannya 17 inci dengan profil 265, 65 ring 17. Namun ban ini adalah ban AT ya. Dia ban dari Continental Cross Contact AX6 ya. Dan ini memang ban yang bisa digunakan off-road langsung dari pabrikan. Dan kelebihannya lagi, dia menggunakan profil setebal ini, artinya dia ride quality-nya akan lebih soft ketika off-road dan dia punya durability yang lebih kuat juga karena lebih banyak dagingnya di sini, lebih banyak space buat udara masuk ke tires-nya. Tapi kalau gue lihat video review di Australia ya, mobil ini tuh laku banget di Aussie. Dia punya opsi yang lebih gede, velgnya mungkin 18 inci ya kalau nggak salah. Tapi di review itu gue lihat dia dibalut dengan ban highway biasa. Kalau di Indonesia dia velgnya kecil 17 inci, namun dia sudah dibalut dengan ban yang ready to off-road. Jadi agak sedikit perbedaan spek. Tapi kalau lo pakai beneran buat off-road dan kelihatannya gagah-gagah aja ya, gue sih tidak terlalu komplain dengan ukurannya yang kecil ini. Sama kayak di depan, dia juga ada over fender dan ada footstep di sini yang sudah pasti nih ya. Kalau kita naik akan membuat celana kita kotor karena ini gede banget seperti yang tadi gua demonstrasikan di depan. Dia akan kena ke sini ya, unfortunately. Tapi at least lo bisa yakin kalau mobil lo ini secara keseluruhan dari depan, samping, sampai nanti kita lihat ke belakang itu dia punya sedikit armor lah yang melindungi catnya dari baret-baret seperti ranting. Dan kalau kita lihat spionnya, ini seolah-olah spionnya itu seperti spion heavy duty yang nggak bisa dilipat ya. Padahal ini spion bisa banget dilipat, dia bisa dilipat dan dilipat secara otomatis juga ketika mobilnya mengunci dan ada kamera 360-nya di sini. Jadi ini
Keren ya, dia kelihatan tough, kelihatan seperti SUV tangguh, tapi dia punya teknologi, dia bisa dilipat, kemudian punya kamera 360, serta dia juga ada blind spot monitoringnya, dan di sini ada sen yang akan menyala kalau kita nge-sen, of course ya. Handle-nya dia juga sama, dia menggunakan material color, tapi di sini ada sensornya, jadi kalau dipencet, udah kunci, nggak mau ya? Oh, kuncinya di dalam ternyata. Ya, pokoknya kalau dipencet dia akan ngunci dan ngebuka. Jadi bukan tombol pencetan, padahal dia material color gini ya. Jadi gue suka sih. Panjang mobil ini itu 4,7 ya, 4760 meter, jadi nggak terlalu panjang, sementara tingginya 1,9an ya. Secara profil jadi nggak jauh beda sama SUV seperti pesaingnya. Dan di sini ada gas cap ya, karena ini adalah mobil hybrid electric vehicle, dia belum bisa plug-in, jadi masih menggunakan bensin. Nanti kita akan bahas mesinnya setelah kita bahas bagian belakang. Di belakang ini dia nggak terlalu banyak gimmick-gimmick gimana gitu ya. Dia dapat kaca yang sudah ada di foggernya, dia dapat rear wiper juga penting di sini, dan tentu saja ban serepnya adalah ban serep konde seperti ini. Karena mobil kayak gini kalau ban serepnya nggak konde itu nggak komplit. Selain ban serepnya yang konde, mobil ini juga nggak komplit kalau bagasinya tidak terbuka terus ke samping seperti ini. Nah, jadi bagasi mobil ini dibuka ke samping seperti ini, dan ini bagasinya berat banget. Jadi mobil ini bisa dikunci bagasinya menggunakan puter-puteran di sini. Ini hidroliknya bisa lo kunci ya ke arah sini. Nah, kalau udah ngunci seperti ini, ketika kalian buka bagasinya di posisi yang let's say miring ke sebelah sini ya, dimana ada tendensi buat si barn door-nya atau bagasinya ini untuk nutup sendiri, itu akan aman ketika kalian kunci ini. Dia nggak akan nutup kalian, nggak akan ngejepit kalian. Jadi kalian bisa safely load anything you have to load ke dalam sini. Secara space sejujurnya dia oke-oke aja ya. Dia 400 literan bagasinya, dan dia ada subwoofer di sini, serta ada colokan AC 220 volt juga di sini, dan colokan 12 volt di sampingnya. Jadi lo bisa ada peripheral yang bisa lo pasang di sini. Mungkin lo bisa masak nasi atau anything you can do. Di sini ada AC 220 volt. Jadi oke banget kalau mau kalian pakai camping, dan udah dapat upper juga karena itu wajib di Indonesia. Finally. Kalau kita buka ke bawah, nah sayangnya di bawah dia nggak ada space yang gede-gede banget, karena di sini ada baterai dari sistem hybridnya. Jadi posisinya di sini ya. Dia of course metal, dan di sampingnya ada ini ada kring kecil kayaknya ya, sama ada jack ya, ada dongkrak, dan ada toolkit di sebelah sininya. Jadi space-nya bener-bener di atas sini aja. Kalau kalian kurang bisa lipat baris keduanya, dia bisa rata lantai sampai ke depan. Ya. Dan jangan lupa kalau kalian mau tutup setelah di lock harus di unlock dulu. Oke, di unlock dulu baru kalian bisa tutup. Dan memang kekurangan dari pintu seperti ini adalah ketika kalian buka itu dia butuh space yang sangat besar ya, butuh space sepanjang pintu ini. Jadi nggak bisa kalian terlalu pentokin ke garasi kalian, nanti kalian nggak bisa buka bagasi belakangnya. Dan yang menjadi pertanyaan gua adalah kalau di sini posisi kameranya dia center ya, tengah-tengah banget ya, dia ada di ban serepnya. Tapi what happens if you open this up ya? Gue nggak berani buka sejujurnya, tapi gue nggak tahu nih kalau lu buka terus lu turunin si ban serepnya, ini lari kemana dia? Apakah ada keluar gitu ya, ada nggak tahu kabel atau apa ya? Coba kalau yang udah pernah buka tank 300 ya ban serepnya, komen di bawah, gue pengen tahu sih kayak apa dia kalau kita buka. Dan kalau kita lari ke bawah, nothing special. Di bawah dia lagi-lagi ada bumper seperti di depan yang tebel banget, dan di sini ada sedikit lebihan buat lampu plat nomor, dan dia juga ada corner sensor, serta ini ada reflektor. Dan ini sama kayak di depan dia ada satu section yang agak sedikit di painted ya, di cat, mungkin untuk nambah manis. Overall seperti SUV pada umumnya, nggak ada yang gimana-gimana di belakang sini, dan di bawah sana ada towing hook. Sekarang kita akan buka kap mesin dari mobil ini ya. Cukup tarik 2 kali dari dalam dan tinggal kalian angkat karena dia sudah menggunakan hidrolik. Ini pokoknya segini aja ya. Dan di baliknya, sorry masih agak kotor nih ya. Di baliknya ada mesin yang sebenarnya sama persis dengan yang dipakai di tank 500. Jadi seharusnya supposedly ya mobil ini lebih ringkas, lebih kecil, tapi mesinnya sama. Jadi kita akan lihat performance-nya harusnya slightly better daripada tank 500. Ya, ini adalah mesin 2000 cc turbo dengan hybrid ya, dan total outputnya, combine total outputnya adalah 351 PS dengan torsi 615 Nm. Angka yang sangat besar ya untuk mobil yang lumayan oke juga. Jadi seharusnya performance baik on road maupun off roadnya ini harusnya mumpuni ya. Nanti kita akan lihat seperti apa performance-nya. Tapi nikmatin dulu
mesin yang kelihatannya ramping tapi tenaganya besar, dan ada aki yang cocok untuk mobil seperti ini. Akinya gede banget ya. Jadi, dan ini ya ada kabel-kabel orange khas hybrid yang merupakan high voltage cable yang lari ke controllernya untuk motor listriknya. Dan mobil ini sebenarnya hybridnya bukan untuk irit-iritan ya. Nanti kita akan lihat konsumsi bahan bakarnya, tapi pas gue ngambil dan gue pakai beberapa hari ke belakang memang nggak terlalu irit ya. Jadi gue akan tes lebih lanjut lagi nanti saat driving. Mobil ini lebih fokus ke assist ya. Si hybridnya ini dipakai untuk supaya memberikan tenaga yang besar tadi, 351 PS, instead of memberikan konsumsi BBM yang irit. Karena ya well, look at this. This car is huge ya. It's arrogant. Why should you think about fuel consumption when you're driving a thing like this? You should think about the trail you drive ya, the trail you go through ya, the trail that you adventure with. Jadi ini bukan mobil yang lo pikirin konsumsi bahan bakar, but doesn't mean that it's a gas guzzler, no ya. It's still decent. Nanti kita akan bahas di dalam. Sekarang kita masuk dulu ke interior bagian belakang. Ini sebenarnya bukan exactly the place you want to be kalau lo beli mobil ini ya. Kecuali Anda adalah yang punya bintang dan Anda diberikan fasilitas mobil ini. Nah, mungkin Anda akan duduk di belakang sini, lebih tepatnya di sebelah sini. But di belakang sini surprisingly, meskipun adalah mobil all wheel drive ya. Jadi dia of course ini off-roader, dia all wheel drive dan dia ada 4L juga. Yang artinya ada transfer case di sini, tapi dia tetap bisa lumayan flat floor untuk lantainya. Nggak terlalu banyak tonjolan yang bikin duduk di tengah ini nggak terlalu nyaman. Jadi di mobil ini, well, tetap lebih keras tengahnya, tapi at least kakinya nggak terlalu naik karena ada tunneling di bawah sini. Back to the passenger seats ya. Ini of course empuk ya. Dia nggak terlalu keras atau gimana. Dia empuk dan lumayan nyaman secara posisinya. Ini juga kalau nggak salah bisa diatur ya. Ini udah paling recline-nya, dan di sini ada cup holder ya, nothing special. Ini agak kotor-kotor nih, pasti dia yang pakai off-road. Nah, ini adalah well, at least ya, untuk mobil seperti ini adalah tempat yang nyaman. Kalian nggak akan tersiksa duduk di belakang sini, meskipun ya suspensi belakangnya ya harusnya off-road seperti ini akan lebih keras di belakang. Tapi at least you got a nice seat ya. Ini meskipun keras di sini, tapi bawahnya dia empuk ya. Ini juga auto up and down, dan dia juga ada bahan di sini jahitan seperti ini, dan kalian dapat Twitter Infinity sama seperti di depan. So yeah, well, if you ride along with someone with this car ya, terus kalian off-road, mungkin kalian mau glamping, mau camping somewhere gitu, dan kalian happens to be a passenger di belakang, it's not that bad. It's decent, it's well, I could say sebenarnya comfortable ya, space-nya luas, nggak terlalu banyak gimana, secara legroom, secara headroom everything's okay. Dan first thing yang kita perlu note adalah mobil ini meskipun tombolnya di sini nggak ada ya, dia punya memory seat dan welcoming function. Jadi kalau kalian nyalain mobilnya, nah dia mundur balik ke, oh tadi nyala posisinya, sorry. Jadi kalau mati dia akan mundur seperti ini supaya kalian keluar gampang, dan kalau kalian nyalain mobilnya dia akan maju ke posisi mengemudi kalian yang telah kalian simpan. Ada 3 memory seat, jadi kalau kalian suka juga, lagi-lagi nih ya, kalau Anda yang punya bintang, Anda duduk di belakang dan sekali-kali mau bawa sendiri, tenang aja, ada memory seat yang bisa kalian bagi bersama driver atau ajudan Anda. Oke, back to the car ya. Tadi gue bilang kuncinya ada di dalam, dan kunci mobilnya itu seperti ini bentuknya. Ini lucu banget ya. Jadi kalau kunci GWM biasa tuh dia flat aja, kotak di sini, tapi kalau untuk tank dia ada logo T-nya. Dan ketika di samping, nah ini kelihatan banget dia kayak tank-tank sci-fi gitu ya, yang di film-film Star Wars, Star Trek. Ini dia ada siluet tanknya gitu, dan ini detachable yang atasnya. Ya, dia akan reveal emergency key yang bisa kalian tarik untuk buka kuncinya, kalau buka pintunya kalau misalnya baterainya dies. Jadi ini jangan sampai hilang ya. Kalau kalian nitipin mobil, make sure T kalian ini gak hilang, karena ini bagus ya, bahannya bagus, dan gue yakin susah untuk nyari ininya doang. Let's say Canon-nya doang ya. Dan kalau digabung, nah ini ya, a tank in your pocket. Oke, the car itself ini jujur aja kalau dibandingin sama let's say BJ40 ya, baik BJ40, ini mobil lebih ke arah mewah ya di dalamnya. Kalau di luar dia tough banget, kelihatan rugged banget ya. Tapi kalau di dalam sini ini sangat comfortable ya. Ini sangat mewah untuk ukuran mobil yang dipakai off-road ya. Setirnya berbahan kulit, ukurannya juga pas. Kemudian dashboardnya dia ada motif-motif seperti ini. Ada 2 layar besar yang terlihat seamless seperti ini.
everything seems nice dan gak terlihat seperti mobil yang dikurang-kurangin supaya bisa lebih rak. Jadi gue ngerasa ini, karena dia juga nggak bisa dibuka-buka kayak BJ40 gitu ya. Dia atapnya stay, jadi dia nggak perlu interior yang terlalu waterproof atau terlalu dustproof yang seperti bagaimana. So this will exactly do ya. Ini adalah mobil yang kalau kalian mau off-road tapi tetap nyaman, this is exactly the car. Secara feature wise, gue seneng banget. Mobil ini punya nih row of buttons yang gue selalu komplain di mobil-mobil Tiongkok. Karena ini biasanya nggak ada nih. Ini adalah kontrol AC, shortcut kontrol AC yang minimum tapi at least ada fan speed dan temperature. Jadi kalau kalian mau atur lebih lanjut, kalian pencet, nah nanti akan muncul di layar kontrol yang lebih advance dari climate system dari mobil ini. But at least kalau kalian cuma pengen ganti fan speed atau suhu, ini ada di sini. Kalian nggak perlu cari-cari di layar, which is exactly what I miss in newer cars. Moving down ya, ini lihat. Ini shifternya gue suka banget. Ini bentuknya kayak throttle pesawat ya. Dan ini digenggam tuh pas banget, ergonomis banget. Dan rasanya tuh kayak kalau masukin ke gigi tuh mundur ke belakang gede. It's like you're doing something big gitu ya. Like you're preparing for something big. Ketika kalian ke belakang, and then mobil di jalan tuh, wah, gue suka banget desain ini apa shifternya. Dan ini P-nya ditekan. Ini udah kayak firing buttonnya kalau di fighter jet gitu ya. Kalau kalian mau nembak gitu ya, nih di sini misalnya kalian keluar, dan di mobil ini P-nya ditekan. Sampingnya juga ada row of buttons yang ini ada ventilated seat yang bisa kalian atur kanan dan kiri, ventilated doang, nggak heater, which is very okay di Indonesia karena kita cuma butuh ventilated doang. Dan di atasnya ada driving mode yang ada banyak banget, normal, sport, mud, snow, gravel, dan eco. Jadi ini ready banget buat off-road. Dan ini yang tadi gue bilang, dia cuma ada dua mode, AWD or for low. Jadi dia nggak ada 2H-nya, nggak ada 4H-nya. You either go all wheel drive atau lu go for low. Ya, which is gua nggak tahu ya kenapa kayak gitu, tapi yeah, that's what they choose to go with. Dan selain ada for low, tentu aja dia ada yang paling keren ya. Dia ada front dan rear locking. Jadi dia tiga-tiganya bisa di lock ya. Kalau kalian pindah ke 4L kan otomatis dia central defognya nyala di transfer case, dan kalian juga bisa ngelock front differentialnya dan rear differentialnya. Jadi kalau misalnya off-road parah banget, kalian mau lock tiga-tiganya, mobil ini sangat capable. Karena ada capabilitas itu juga, dia punya di sini ada off-road cruise control, serta di bawahnya ada tank turn. Di mobil ini tetap ada tank turn ya. Jadi kalau kalian pencet ini, dia akan main differential, dia akan ngelock salah satu roda either kiri atau kanan supaya kalian radius putarnya lebih kecil. Tapi itu hanya bisa dipakai di off-road, karena dia kalau dipakai di aspal ini akan membuat bannya aus. Kalau di mud kan dia sliding ya, kalau di aspal kan nggak bisa sliding. Jadi secara off-road capabilities ini mobil oke punya banget, dan secara layout desain interior dia juga oke banget. Cuman satu nih, gue nggak suka dia sen ya, itu kayak BMW di 2000-an akhir sampai 2010-an awal. Ya F30 S90 ya kalau nggak salah, dan teman-temannya, dimana dia stoknya bakal balik lagi ketika kalian sen. Jadi agak susah buat nyari sen, kalian bakal sering kelihatan kayak sen kanan, sen kiri, sen kanan, sen kiri, terlihat bodoh di jalan. Tapi other than that nggak ada komplain. Kaca juga udah frameless, dan dia dapat sunroof ya, sunroof doang, nggak panoramik, tapi at least bisa dibuka dan bisa dipakai kampanye, bisa dipakai off-road juga. Nah ini dia infotainment systemnya, dan ini gue kalau lihat yang di Aussie ya kemarin tuh dia tuh bisa ada yang salah satu dari banyak panel ini tuh ngontrol AC. Jadi AC-nya tuh shortcut di home-nya gitu, tapi gue belum nemu nih di sini bisa disetting kayak gitu apa enggak. Kalau bisa tuh wah enak banget. Jadi ada satu kotak-kotak ini yang ngeluarin, let's say kita ganti jam ini, karena di sini juga udah ada, kita bisa ganti ke AC. Tapi gue nggak tahu di mobil ini bisa apa enggak, tapi gue lihat di Aussie itu bisa ya. Well, balik lagi, ini adalah head unitnya, dan kalau kalian mau kontrol AC kalian bisa pencet di sini. Nah ini langsung keluar semua, banyak settingan AC-nya secara full. Ada dual zone-nya juga, dia juga ada air quality index-nya. Kemudian dia akan hilang kalau kalian nggak pencet-pencet, dan ini kalian bisa lihat ventilated seat-nya dari sini. Jadi kalau kalian pencet doang tombol yang tadi gue kasih tahu di bawah sini, itu kalian nggak tahu levelnya berapa gitu. Tapi yang jelas kalau kalian pencet pertama dia levelnya 3. Untuk kalian tahu exactly di mana, kalian harus buka si menu ini, dan kalian akan ada angka 3 di sini. Kalian pencet jadi 2, 1, kemudian sekali lagi dia akan mati. Selain itu, nah ini ada banyak apps, dia udah ada Apple CarPlay, dan of course ada Android Auto juga, dan suaranya bagus banget karena dia pakai Infinity speakers.
Dan dia ada nih kayak aplikasi off-road mode, 4x4 off-road, logonya kayak aplikasi third party gitu, tapi enggak. Ini adalah aplikasi ya, let's just say it's an app gitu ya. Yang kalau kalian pencet, nah akan menampilkan off-road mode dari mobil ini. Ini juga bisa kalian bawa sampai ke tengah ya, ini tengah bisa kalian ganti juga. Nah, ini bisa kalian ganti jadi off-road mode juga. Nah, ini dia tampilannya. Kalau kanan dan kirinya sudah mode full off-road. Di sini kalian bisa lihat lengkap banget informasinya. Di sebelah kiri kalian ada TPMS, kemudian ada tank turn-nya juga, kemudian ada off-road cruise control-nya, indikatornya, ada pitch and roll-nya berapa derajat, ada atmospheric pressure-nya berapa HPA, kemudian ada altitude kalian berapa ya di atas permukaan laut. Kemudian ada kompas, of course penting banget, dan ada juga di sini kondisi differential kalian, dan ini lock, ini lagi ke unlock semua ya. Dan tentu aja dia bisa lihat berapa derajat setirnya dibelokkan. Kemudian bisa juga kalian ganti jadi ini untuk melihat, tapi ini nggak penting banget. Gue lebih suka tampilan yang ini. Kecuali kalau kalian lagi sempit banget, baru bisa kalian nyalakan si 360-nya ini. Dan ini ada reverse tracking. Jadi kalau kalian mundur masuk jalan sempit, kalian bisa mundur otomatis menggunakan aplikasi reverse tracking ini. Dan ada juga parkir otomatisnya. Nanti kita akan, tolong editor diselipin ya video reverse trackingnya. Well, balik lagi ke off-road mode-nya. Ini informasinya lengkap banget dan kelihatan kayak serius off-roader banget. Dan ini juga ada di sebelah kanan. Kalau kita ganti ke off-road mode, dia juga ada pitch dan roll angle di sini. Jadi ini yang lebih pentingnya lagi, essential information-nya ada di sebelah sini. Dan ini bisa kalian ganti juga jadi fuel consumption ya. Jadi kalau kalian pengen lihat juga seberapa konsumsi bahan bakarnya, ada di sini. Well, ini dia off-road mode dari GWM Tank. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, ini dia. Ini memory seat yang tadi gue bilang. Memory seatnya dia bisa diatur 8 way. Jadi secara kontrol dia bisa mencari posisi berkendara yang sangat enak. Apalagi dia sudah tilt dan teleskopik juga setirnya. Jadi it shouldn't be hard to find exactly the driving position that you want. Secara ADAS juga dia lengkap ya. ADAS kita lihat, ADAS ada di sebelah. ADAS-nya ada di sebelah. Mana sih ADAS-nya anjing? Mana sih ADAS-nya banget? Apa harus nyala dulu? ADAS sebelah mana ya? Ah, ini ya. Nah, oke. Nah, ini dia ADAS-nya di Smart Drive ya. Dia ada forward assist, ada rear side assist. Forward assist itu isinya seperti biasa front collision warning, automatic emergency brake, dan kemudian untuk rear side assist-nya lengkap juga, ada RCTA segala macam, ada lane keeping assist juga, dan traffic sign recognition. Oke, driving di GWM Tank 300 Hybrid Electric Vehicle. Sekarang gue ada di jalan sempit yang ada di depan komplek gue ya. Kita buka dulu satu biar lebih terang. Dan gue merasa interior mobil ini terlalu mewah buat sebuah off-roader yang kapabilitasnya tuh tinggi gitu ya. Ini kalau misalnya dibandingkan dengan let's say interiornya Rubicon atau BJ 40 ya, ini lebih ke arah Rubicon yang baru-baru yang mewah gitu ya. Dia nggak kelihatan rak, dan kalau di sini tuh nggak berasa ada di mobil yang built to conquer off-road gitu ya. Ini mobil yang di dalam itu senyap banget. Gue ini lagi matiin audio karena obviously gue nggak mau kena copyright. Dan ini kabinnya tuh senyap banget. Dia kekedapannya bagus gitu ya. Dia terasa mahal. Mobil ini terasa mobil yang angkanya sudah miliaran harganya gitu. Jadi nggak kalah sama kenyamanannya Rubicon yang menjadi inspirasi mungkin ya, atau benchmark mobil-mobil seperti ini di Indonesia. Dan di jalanan sempit ini, mobil ini sebenarnya nggak sempit banget ya, tapi lumayan nggak terlalu lebar, dan ini auranya tuh berasa banget ya. Karena orang tuh biasanya kalau yang nggak suka off-road ya, pakai mobil seperti ini tuh dia mengincar aura gitu. Dia pengen terlihat terlihat ya macho gitu ya, dan di jalan tuh pengen dia terpandang kayak dia tinggi gitu ya, dia terlihat ya maskulin lah di jalan. Dan aura mobil ini tuh sama seperti itu, karena ya di Indonesia orang tuh taunya kalau mobil bentuknya kotak seperti ini ya Rubicon gitu ya. Dan meskipun ini bukan sebuah Rubicon, tapi mobil ini tuh
auranya sama gitu. Ketika lu pakai di jalan, orang-orang tuh sedikit respect lah sama lu gitu. Dia nggak berani motong gitu, atau dia lihatnya tuh dari jauh terintimidasi gitu ya, karena mobil ini sama seperti saudara-saudaranya atau rival-rivalnya ya, dia dimensinya tuh mengotak, 1,9 lebarnya dan tingginya juga 1,9an, dan ya itu terlihat intimidatif lah kalau di jalanan Indonesia yang rata-rata mobilnya kecil-kecil. Oke, lalu bagaimana dengan rasa berkendaranya sendiri? Menurut gue ya sama lah seperti mobil-mobil off-roader pada umumnya. Ini di belakang dia keras ya, dan suspensinya overall dia keras arahnya, karena ya dia mengincar performa off-road yang bagus. Di depan dia pakai independen, di belakang dia pakai solid axle ya. Jadi di belakang tuh jauh lebih keras rasanya dibandingkan di depan, dan itu expected lah di mobil yang seperti ini. Hampir semua mobil yang jadi persaingan mobil ini juga memiliki karakteristik bandingan yang sama. Secara akselerasi nih, tapi kita akan masuk tol ya, kita akan tes akselerasinya. Tadi kan kita udah bahas di luar ya, kalau mesinnya ini powerful banget, dan hybrid ini bukan untuk hemat-hematan, tapi lebih ke assist supaya performance-nya oke. Kalau di mode normal tadi gue coba jalan, dia jujur aja rasanya nggak terlalu bertenaga ya, tapi dengar kalau misalnya kita ganti ke mode sport tuh dia lompatan tenaganya lumayan jauh, jadi harusnya dia benar-benar terasa perpindahannya, dan performance-nya juga lebih oke ketika kita mode sport. Nah, sekarang kita akan bayar tol dan masuk tol dulu, abis itu kita langsung pindah ke mode sport untuk mengetahui bagaimana rasanya mobil ini ketika di mode sport. Oke, sekarang kita udah ada di jalan tol dan gua akan geser ke jalur lajur kanan untuk kita tes performance-nya. Kita udah di lajur kanan, sekarang kita pindahkan ke mode sport. Begitu lo pindahin ke sport ya, dia langsung terasa perbedaannya, dia langsung maju sendiri mobilnya ya, karena throttle mappingnya berbeda. Dan sekarang kita coba aja kita gas, ini kayaknya dia downshift juga ya, kita akan gas. Nah, ketika dia di mode sport ini baru dia terasa enteng banget gasnya, dan mobilnya tuh melesat maju gitu ya. Padahal mobil ini tuh ukurannya lumayan besar, tapi mobil ini tuh rasanya enteng dan sigap ketika kita toel pedal gasnya. Jadi kalau gua boleh berkonklusi ya, kayaknya kalau kita lagi di jalan tol atau di highway gitu ya, kayaknya lebih bijak dan lebih enak kalau kita pakai mode sport. Meskipun itu akan jadi lebih boros mobilnya, tapi throttle responnya jauh lebih enak dan lebih highwayable, lebih tollable lah ya, dibandingkan kalau di mode normal yang kesannya dia lebih slowly gitu ya, mappingnya dia lebih perlahan jalannya. Dan kalau pakai sport nih baru kerasa mobil ini di tol tuh enak buat nyalip-nyalip, meskipun jangan terlalu kenceng juga, karena ingat mobil ini tingginya 1,9, jadi rawan banget buat kena body roll, apalagi sampai dia terbalik. Tetap maintain speednya, tapi kalau di mode sport ini berasa banget kalau hybrid ini memberikan assist performance. Jadi mobil ini tuh nggak cuma gahar tampangnya aja, tapi performance-nya juga gahar. Kita balikan ke mode normal. Perlu diingat mobil ini tuh dari aslinya sudah menggunakan ban all terrain ya. Jadi emang harusnya rasa berkendaranya tuh lebih kasar dibandingkan kalau pakai ban highway. Tapi karena mobil suspensinya enak ya, jadi nggak terlalu kerasa di sini, dan peredamannya juga bagus sehingga road noise juga nggak terlalu kedengeran. Jadi gua rasa nyaman-nyaman aja gitu ya menggunakan ban AT di jalan tol sehari-hari. Mobil ini nggak ada masalah sama sekali. Ini memang mobil yang menurut gua luar biasa sih ya. Ini apalagi kalau ya obviously gua nggak bisa nge-play audio ya. Kalau kalian dengar sendiri audionya, kalian harus coba. Ini audionya enak banget. Infinity-nya tuh bassnya nendang banget, karena kalian lihat kan di belakang ada bassnya tadi di bagasi, ada subwoofernya. Jadi audio quality-nya tuh oke banget, apalagi kalau kita ngomongin Apple CarPlay dia ada, Android Auto dia ada, jadi untuk navigasi segala macam itu oke. Dia udah modern lah. Dan visibilitas mobil ini juga sama seperti mobil boxy lainnya ya, begitu-gitu juga ya. Memang dia dashboardnya tinggi, kacanya datar, tapi posisi berkendara kalian tuh commanding banget. Di jalan kalian merasa lebih tinggi daripada mobil-mobil lain, bukan berarti kalian harus arogan ya. Dan kalian pede aja gitu bawa mobil ini, apalagi kalau mobil ini udah punya kamera 360 dan reverse tracking yang membantu kalian untuk keluar dari jalan sempit atau manuver jalan sempit ya. Kalaupun kalian ketemu jalan buntu, pakai reverse tracking itu kalian gampang banget buat mundur dan selamat dari jalan buntu tersebut.
sayangnya karena kita ini syuting di masa-masa tahun baru Tiongkok ya, kita di masa-masa Imlek, hujan mulu dari kemarin, dan jujur aja kita belum sempat bawa ke offroad yang medan berat, dan jujur aja juga kita nggak berani ya karena kita nggak punya pengalaman offroad yang terlalu banyak di track offroad yang berat atau medium dengan hujan tuh. Kita belum berani, takut mobilnya kenapa-napa. Tapi kita kemarin sempat off kamera kita bawa ke jalanan yang belum pave gitu ya, belum ada aspalnya dan masih lumpur dengan hujan, dan this car runs through it like a butter. It's really easy for this car to just navigate a muddy road under the rain. Luar biasa performance-nya. Slip tapi dia bisa torque factoring ya, atau dia bisa mengatur grip di antara bannya sehingga kita tetap lurus dan nggak tenggelam. Luar biasa banget kemampuan off-roadnya, apalagi sayang banget kita belum bisa nyoba di medan off-road yang berat, tapi gua tanpa nyoba pun gue yakin ini adalah off-roader yang sangat capable, apalagi dengan ada 3 div-lock ya. Nah, tentu aja di 4L senternya ke lock, ada depan dan belakang. I cannot stress enough seberapa capable mobil ini buat off-road. Dan sekarang konklusinya bagaimana? Mobil ini harganya 837 juta rupiah di Jakarta, OTR Jakarta, 837 juta. Di harga tersebut ya, ini lebih tinggi dari BJ40, dan dia ada di harga yang sama dengan Rubicon second di pasaran. Yang mungkin tahun-tahun 2013 gitu ya. Dia harganya ya kurang lebih sama-sama mobil ini. Mungkin kalau kita bandingkan ya, rasanya gue akan lebih pilih mobil ini dibandingkan beli Rubicon second. Kenapa? Karena ini interiornya baru, fresh gitu ya. Interiornya lebih modern dan kapabilitasnya tuh nggak jauh beda ya. Dia juga capable banget, serta auranya di jalan yang paling penting juga sama. Orang-orang nggak tahu bedanya antara Rubicon sama ini. Paling kalau kalian akan dikatain kalau sama teman-teman kalian yang terlalu mikirin gengsi. Kalau kalian nggak terlalu mikirin gengsi, mobil ini harusnya menjadi mobil yang pilihan lebih bagus dibandingkan mobil di harga segitu, yaitu Rubicon second gitu ya. Jadi tadi ada pengamen yang minta kenapa dia stay di sini ketika gue lagi ngomong ya, jadi kita ulang lagi lah. Jadi menurut gue daripada Rubicon second, gue lebih prefer mobil ini karena ya mobil ini cuma kurang di gengsinya aja loh, dan gue nggak terlalu mikirin gengsi. Apalagi kalau lu orang-orang yang nggak terlalu mikirin gengsi, harusnya mobil ini lebih jadi pilihan yang lebih enak dibandingkan Rubicon second. Karena itu dia kemenangannya cuma di gengsi. Kalau secara interior dia lebih fresh, kapabilitas sama gitu, dan orang-orang juga di jalan kalau kalian mau dilihat sangar, ini juga sangar, kalian nggak akan dilihat dipandang sebelah mata kayak orang beli ini gitu. Ya overall ini mobil yang sangat tangguh, on road dia enak, off road apalagi. Dan kalau kalian mendaba-dabakan sebuah mobil yang mirip, yang dimensinya seperti inilah kita bilangnya, tapi nggak mau beli mobil second ya, kalian bisa pertimbangkan banget GWM Tank 300 ini. Karena kalau dibandingkan sama 500 nya ya dia buat perkotaan banget. Kalau ini kalian bawa off-road tuh masih lebih capable ya, lebih kuat lah, karena dia nggak semua bodinya plastik cat, dia ada durabilitasnya, dimana sekitarnya tuh ada over fender, ada bumper yang melindungi mobil ini dari tangan-tangan off-road. Jadi kami puas sama mobil ini. It deserve all the prices it got ya. This car sells like a hot cake ya di Australia. Dia laku banget, and this car deserve all of its praises. Sekian video dari kita. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan komentar seperti netizen yang berbudi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.